Ya, assalamualaikum sobat sekalian, bertemu kembali dengan TMC Blog. Ya, di race weekend kali ini, race weekend ke-12 dari MotoGP yang hadir di sirkuit Misano, itu kita bisa lihat memang ada beberapa pembalap yang hadir sebagai wild card gitu. Ada Michele Pirro, terus ada Dani Pedrosa, dan juga ada Stefan Bradl dari Honda. Nah, yang menarik dari ketiga pembalap ini, kalau menurut saya yang paling menarik ya adalah Stefan Bradl. Kenapa? Karena dia ya selain membawa motor dengan livery yang seperti biasa, livery HRC yang RWB itu, kita bisa lihat bahwa detail dari Honda RC 213V-nya itu secara fisik ya, kelihatan banget ya, secara kasat mata berbeda ya di beberapa detailnya dibandingkan dengan motor RC 213V yang dipakai oleh sisa pembalap lainnya di Misano, kayak ada Marc Marquez, ada Joan Mir, ada Takaaki Nakagami, dan juga Takahashi ya yang menggantikan untuk sementara dari Alex Rins yang masih recovery dari cedera. Nah, terlihat ada banyak banget yang berbeda ya, mulai dari sasis, terus habis itu kita bisa lihat juga dari knalpot, dan juga ada bagian dari detail buntutnya gitu atau tailnya. Namun secara umum motor ya ini patut digarisbawahi, mesin dari V4 ya, mesin V4 yang dipakai oleh Stefan Bradl itu dipastikan sama persis sih, merupakan versi dari 2023 ya, mesin 2023 seperti yang dipakai oleh Marc Marquez, Mir, Nakagami, dan juga Rins yang digantikan oleh Takahashi. Karena memang secara umum regulasi dari seorang wildcard itu dia harus menggunakan motor yang homologasinya itu tidak boleh beda ya, baik itu ke belakang maupun ke depan. Yang pasti harus menggunakan mesin yang dihomologasikan untuk tahun tersebut. Ya, seperti kita ketahui beberapa tahun yang lalu pernah tuh Guintoli ya pernah menggunakan motor dengan spesifikasi tahun depan ya saat dia wildcard dengan Suzuki, dan akhirnya kena diskualifikasi. Nah, jadi seperti itu. Jadi sebegitu ketatnya MotoGP, jadi dipastikan mesinnya sama. Namun beberapa hal berbeda. Nah, saya akan bawa teman-teman sekalian sekarang melihat secara detail apa aja yang beda dari motornya Bradl ini. Yuk. Nah, seperti yang sobat sekalian bisa lihat ya, ini adalah gambar dari Honda RC 213V yang dipakai oleh Bradl ya, dari sisi sebelah samping kiri. Kita bisa lihat memang secara umum detail fairing depannya ya, dari fairing depannya maupun sidepod itu mirip-mirip, namun kita bisa lihat memang sasisnya berubah. Basis sasisnya sama, masih sasis twin spar menggunakan aluminium, tidak ada tempelan-tempelan kayak carbon strengthened di situ. Namun kita bisa lihat bilahnya berubah, ada beberapa detail-detail mengenai kayak nih bilahnya berubah ya, jadi kayak lebih tajam atau menajam atau meruncing ya ke arah samping. Terus habis itu kita bisa lihat ada beberapa detail-detail dari las-lasan aluminium yang juga berubah teman-teman sekalian ya, las-lasan berubah, dan juga di bagian pivot juga sedikit berubah. Nah, kalau kita lihat dari gambar-gambar ini, terlihat bahwa sepertinya ini bukan sasis dari Kalex, buatan Kalex ya. Sepertinya ini adalah sasis buatan in-house-nya dari Honda. Namun memang beberapa hal itu terlihat terinspirasi dari apa yang digunakan atau dibuat oleh Kalex untuk Honda di beberapa balapan yang lalu. Kayak misalkan kemiringan ini tuh hadir ya, terutama di bagian bawah itu hadir awalnya sepertinya terinspirasi dari buatan Kalex ya. Namun kita bisa lihat ya, di area pivot itu bautnya itu kayak begini, khas bautnya Honda. Sementara kalau pivot dari sasis Kalex itu agak sedikit menonjol dan beda deh. Nah, sementara itu kita bisa lihat juga bahwa dari dua bolt untuk membaut dari mesin itu masih tetap miring, agak sedikit miring ke belakang. Ini mengartikan bahwa secara umum itu mesinnya masih tetap agak sedikit miring ke belakang kalau menurut saya. Jadi belum terlalu banyak. Mungkin hanya 0, berapa derajat diputar ke depan ke belakang, cuman platformnya masih agak sedikit ke belakang dan memberikan load atau bobot ke arah belakang gitu loh teman-teman sekalian ya. Nah, ini adalah gambar pertama. Kita bisa lihat untuk yang gambar kedua nih tadi ya, detailnya ya. Nah, apalagi yang selain itu yang berubah nih ya, ini berubah nih teman-teman sekalian. Ada sedikit di bagian depan ini kan sebenarnya kita bisa lihat sebenarnya bisa mulus. Cuman Honda sedikit memberikan kayak las-lasan, tapi ini berarti nih teman-teman. Bisa jadi di daerah yang di bawah las-lasan ini memiliki tingkat fleksibilitas yang berbeda. Karena ini tuh bisa dibilang dekat dengan daerah
apa namanya headstock atau komstir ya daerah sini. Cuman kita bisa lihat ini ada las-lasan aluminium di sini berbeda, dan las-lasan yang di sini juga berbeda teman-teman sekalian. Yang di bagian tengah ya untuk daerah main sasis atau main beam dari sasis yang berhubungan dengan daerah dekat pivot itu berubah. Kalau yang lama atau Honda itu agak sedikit horizontal, kalau ini mengarah lebih ke vertikal ya mengenai apa namanya sasisnya. Yang sasis potongan-potongan sasis. Nah ini detailnya, dan ini tuh ada kayak bridge gitu. Nah bridge ini biasanya digunakan untuk apa namanya jalur kabel-kabel ya, kabel-kabel seperti kita ketahui daerah atasnya itu biasanya isinya ECU, terus ke bawah, dan juga mungkin selain kabel ada juga untuk pendinginan. Nah pendinginan juga bisa kayak gitu loh teman-teman sekalian. Nah ini detail-detailnya ya, kita bisa lihat lagi ya. Untuk yang kedua, nah ini adalah detail untuk daerah apa namanya pivot yang tadi ya, bahwa di sini tuh ada kayak ini dia nih nakadak ya. Nakadak itu ternyata untuk mendinginkan sesuatu di sini, dan di sini ada torduktor. Dia Bredel tuh menggunakan torduktor karena ini menarik ya. Dia sedang reset, dan biasanya kalau sedang reset itu ya biasanya torduktornya dinyalain. Nah kita bisa lihat di sini pivotnya memiliki sudut yang masih miring ke belakang, cuman kayaknya nggak terlalu miring banget sekarang. Nah ini kita bisa lihat juga agak sedikit menajam ke arah belakang kalau yang untuk daerah pivot, sementara kalau untuk yang dari atas menajam ke arah meruncing ya, ke arah atas. Ya, balik lagi ini gambarnya. Nah ini untuk daerah buritan teman-teman sekalian. Buritannya itu bisa dibilang ini kelihatan banget bahwa ada bento box gede banget sekarang, lebih panjang. Kita bisa lihat juga ada detail dari apa namanya ini buntut bebek di belakang atau ducktail, fairing atau Aerostegosaurus di atas. Tapi yang pasti adalah ini gede banget, lebih panjang, lebih gede, dan ini mengindikasikan, nah, spekulasinya adalah Honda menempatkan semacam kayak mass damper lebih besar di sini untuk mereduksi dari chatter yang hadir di motor. Menarik juga, mereka menghadirkan ini di Misano. Kenapa? Misano itu memiliki karakter yang lebih ngegrip, dan biasanya pada saat lebih ngegrip itu chatter lebih sering hadir teman-teman sekalian. Nah jadi seperti itu. Nah ini adalah penampakan dari triple clamp-nya ya. Triple clamp kita bisa lihat di sini, triple clamp bagian atas yang berwarna apa namanya gold ini ya. Selain kita bisa lihat juga ada detail dari apa namanya steering damper di bagian atas, itu ada space ya, ada space di bagian sini antara triple clamp dengan apa nih bagian tatakan ya, tatakan bahasanya. Jadi bawah dari komstir atau headstock. Jadi ini tuh nggak nempel langsung teman-teman sekalian. Yang menarik nih nggak nempel langsung, dan ini tuh space-nya itu diisi oleh ini nih clip on dari stang. Clip on dari stang. Jadi ini entah pertanyaannya apakah memang secara umum ergonominya itu diubah ya untuk Bredel, ataukah memang secara umum sasisnya sendiri yang dibuat untuk daerah stok, di daerah headstock itu agak sedikit lebih turun. Nah itu yang jadi pertanyaan ya. Nah, untuk sasis yang baru ini yang pasti adalah perubahan arahnya adalah perubahan dari fleksibilitas, terutama di bagian handling. Karena kalau kita main-main di daerah headstock itu untuk motor sekaku atau sekelas dari MotoGP itu biasanya benar-benar merubah dari tingkat fleksibilitas dari motor. Nah ini dia bagian tail atau bagian dari daerah knalpot ya. Ini bisa dibilang baru teman-teman sekalian ya, knalpot dari Akrapovic ya. Nah, di ujungnya belakang itu di honeycomb untuk mencegah kotoran masuk ke dalam. Namun ya perubahannya adalah ini tetap dua terus menjadi dua lagi, terus terakhir menjadi dua menjadi satu. Itu di bagian end muffler itu tidak lagi dibuat apa namanya tegak, apa namanya miring gitu ya, tapi sekarang lebih ke horizontal. Jadi detailnya itu dibuat lebih horizontal sejajar dengan garis dari bento boxnya ya. Di box belakang itu benar-benar sejajar sekarang. Belum tahu tapi pasti ada hitung-hitungannya ya. Secara umum mungkin dari efek atau respon dari throttle atau berubah gitu ya, nggak tahu juga. Gimana pasti memang ini desain ini belum pernah hadir di Honda sebelumnya. Nih teman-teman sekalian ya. Jadi kalau dari samping Bredel nanti kayak gini nih, lagi nyala shape shifter bagian belakangnya. Dan ini kalau kita backflip ya dari motornya Marc Marquez ya. Nah ini nih Marc Marquez ya, kelihatan banget ya knalpotnya berbeda banget gitu.
Ya, knalpotnya berbeda banget nih. Kalau ini Bradle ya. Sementara ini Marc Marquez. Marc Marquez itu panjang ke belakang. Sementara nih kita bisa lihat ya. Nah, dua foto berbeda. Ya, kelihatan banget bahwa memang beda banget. Nah, beda banget khususnya bagian belakang di mana bento boxnya dibuat kayak kotak gede sih, seakan-akan jadi kayak kotak panjang gede. Terus knalpotnya agak sedikit lebih horizontal. Nah, di sini nih teman-teman sekalian, ini menarik nih. Ini kayak ditutup sama sesuatu kayak karbon ya di bagian sisi sebelah kanan dari pivot swing arm. Ini ada kayak tutup karbon gitu. Nah, sementara Bradle sendiri tidak menggunakan pendinginan kaliper belakang, masih biasa banget. Nah, swing armnya juga aluminium. Dan ini ada swing arm cooler ya, tire cooler di bagian bawah, nakadak dan segala macam. Secara umum firingnya sih masih tetap sama teman-teman sekalian dengan firing yang dipakai oleh Marc Marquez ya. Ini gambar Marc Marquez, ini gambar Joan Mir, kita bisa lihat ya. Secara umum tuh kan kayak misalkan Mir di bagian daerah pivot sasis juga dibuat lebih meruncing, sama sih sebenarnya, tapi di bagian atasnya tidak ada runcingan. Itu bedanya dengan yang dipakai oleh Bradle. Kalau Bradle bagian atasnya ada runcingan juga ke arah. Sementara di bagian bawah juga lebih meruncing lagi. Jadi kayak ada apa ya gitu ya. Perubahan banyak banget deh. Ini kayak yang dipakai oleh Marquez juga kayak gini, agak sedikit meruncing. Ini untuk bagian pivot, tapi di atas juga nggak ada. Nah, ini adalah bagian depan ya dari Stefan Bradle. Ya, secara umum baik itu main winglet atau winglet utama, side pod, terus ram air ya, itu kalau dideketin itu kalau menurut saya sih masih sama dengan apa yang dipakai oleh Marc Marquez nih ya, fairingnya, terus habis itu wingletnya, ram airnya semua mirip sih dengan yang dipakai oleh Bradle. Nah, ini adalah gambar Bradle dari atas, sisi bagian atas ya. Secara umum memang engine tadi ya udah saya katakan tidak banyak yang berubah, cuman fairing khususnya fairing bagian buntut ya, atau bodywork bagian buntut itu berubah banyak, terus knalpot berubah banyak, dan sasisnya pasti ini. Ya diperkirakan walaupun memang mesinnya masih tetap sama dengan mesin yang 2023 yang udah pasti memang mirip ya. Namun memang ini ditugaskan ke Bradle untuk mengambil kayak impresi awal guna pengujian di Misano Test pada hari Senin besok, ketika sasis ini, knalpot ini, terus habis itu bento box di belakang ini ditaruh ya, atau di mounting ke mesin terbaru Honda RC213V tahun 2024 di tes Misano yang akan dites oleh Marc Marquez nanti. Nah, jadi seperti itu loh teman-teman sekalian secara detail apa yang dihadirkan di motor yang digunakan oleh Bradle pada saat wildcard di Misano. Nah, teman-teman sekalian tadi udah lihat ya. Jadi secara umum memang mungkin dimensi nggak terlalu banyak beda ya. Namun sasis berubah banyak ya. Nah, dari sasis ini kita bisa tahu bahwa akan ada perubahan fleksibilitas atau kekakuan. Terus selain itu kita bisa lihat juga kayak misalkan triple clampnya dibuat juga sedikit berubah, sedikit agak kayak ngambang gitu ya ke atas. Terus habis itu kita bisa juga lihat dari mufflernya ya diubah sedikit agak horizontal, dan juga daerah buntut ya, dimana bento boxnya itu dibuat lebih panjang, lebih gede gitu ya di belakang, sehingga space-nya juga lebih luas. Diperkirakan memang ya banyak banget perubahan ini mengubah secara ini drastis banget sih kalau saya bilang sih, ini cukup drastis ya. Biasanya kalau untuk perubahan-perubahan gradual di sepanjang race weekend tuh nggak terlalu segini signifikan perubahannya. Cuman yang digunakan oleh Bradle ini bisa dibilang sangat berubah banyak banget. Dan ya cukup masuk akal jika memang detail-detail ini akan menjadi detail yang juga akan dipakai di Honda RC213V 2024 yang mulai Senin ya, setelah race weekend Misano akan dites ya oleh semua test rider dan juga keempat pembalap Honda di sirkuit Misano. Itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Sampai berjumpa di vlog selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.